Rivalitas adalah sesuatu yang selalu melekat di dunia balap Formula One. Dan dalam sejarahnya, kita sudah mengenal banyak sekali rivalitas-rivalitas dan menjadi legenda karena saking panasnya, atau karena bumbu-bumbu kontroversi yang ada, ataupun karena terdapat kisah heroik di dalamnya. Sebut saja seperti Alain Prost dengan Ayrton Senna, lalu James Hunt dengan Niki Lauda, kemudian Lewis Hamilton dan Nico Rosberg, dan lain sebagainya. Tapi ada satu rivalitas yang cukup unik dan berbeda dari duel antara dua pembalap papan atas pada umumnya. Persaingan yang mungkin bisa dibilang bukanlah yang paling panas atau paling kontroversial, tapi sangat layak untuk dinobatkan sebagai rivalitas terbaik dalam sejarah F1. Tak lain dan tak bukan, yaitu rivalitas antara Michael Schumacher dan Mika Häkkinen. Rivalitas yang cukup panas dengan dua kali saling berebut juara dunia, tapi sekaligus dipenuhi dengan rasa saling respect yang sangat tinggi. Persaingan keduanya terjadi pada tahun 1998 sampai 2001, ketika Schumi serta Häkkinen menempati posisi sebagai dua pembalap kelas kakap di generasinya dan saling berebut gelar juara dunia satu sama lain. Tapi jauh sebelumnya, rivalitas mereka sudah dimulai sejak balap F3 di GP Macau pada tahun 1990. Saat itu di lap terakhir, Häkkinen yang berniat menyalip malah menabrak bagian belakang mobil Schumi. Ia gagal finish karena menabrak tembok, sedangkan Schumi berhasil terus melaju dan menang balapan, meski kehilangan sayap belakangnya. Häkkinen dan Schumi sama-sama debut di F1 pada musim 1991, tapi jalan karir mereka berdua bisa dibilang cukup berbeda. Schumi setelah debut bersama Jordan, langsung mendapat tim Benetton yang jelas jauh lebih mumpuni ketimbang Häkkinen yang lakoni debut bersama Lotus. Musim 1993, setelah berbagai drama soal negosiasi kontrak yang alot dan nyaris gabung Williams, Häkkinen kemudian pindah ke McLaren, meskipun ia harus bersabar untuk lakoni debutnya sampai 3 balapan penutup di musim tersebut. Schumi jelas memiliki progres karir yang jauh lebih maju ketimbang Häkkinen. Ia meraih podium dan kemenangan perdana pada musim 1992, atau setahun setelah debut. Plus, Schumacher sudah mendapat gelar juara dunia pada musim 1994 dan 1995. Sedangkan Häkkinen baru meraih podium pada musim 1993, dan kemenangan perdananya datang 7 musim setelah balapan debutnya. Ketika Schumi sedang menikmati kesuksesan, Häkkinen justru nyaris tewas ketika ia alami insiden di balapan penutup musim 95 di Australia, yang menyebabkan Mika mengalami cedera berat di kepala. Musim 1997 menjadi titik balik di mana Häkkinen tahu kalau dia punya momentum untuk menjadi juara bersama McLaren. Meskipun ia sempat putus asa karena beberapa kali ia digagalkan oleh mesin Mercedes yang sering jebol. Tapi kesempatan itu akhirnya datang di balapan terakhir di JRS. Pada race yang sama, Schumi yang sedang berebut juara dunia harus out dari balapan setelah membuat kontroversi lagi dengan menabrakkan mobilnya ke mobil Jacques Villeneuve. Mobil Villeneuve yang melambat karena alami kerusakan memberi kesempatan bagi Häkkinen untuk mengejarnya. Tak mau ambil resiko, pembalap Williams ini memberi posisi pertamanya kepada duo McLaren yang otomatis membuat Mika Häkkinen akhirnya mendapatkan kemenangan perdananya di F1. Kemenangan yang kemudian menjadi momentum kebangkitan McLaren yang porak-poranda setelah ditinggal Senna serta Honda. Dari sinilah juga awal rivalitas sengit antara Häkkinen dan Schumacher. Keduanya akhirnya dipertemukan di pentas level tertinggi di F1 pada musim 1998. Schumi dengan tim Ferrari-nya yang sudah jadi, lalu Häkkinen dengan Adrian Newey di belakangnya. Meskipun punya jalan karir yang berbeda, mereka seakan-akan sudah ditakdirkan untuk menjadi rival satu sama lain. Häkkinen memulai musim 98 dengan mulus. 4 kemenangan dari 6 balapan, ia kunci untuk memimpin klasemen. Tapi Schumi tidak tinggal diam, dan ditambah dengan masalah reliabilitas yang dialami oleh Häkkinen. Secara perlahan ia mengejar ketertinggalannya dengan Häkkinen. Paling seru adalah di GP Luxembourg di sirkuit Nürburgring, di mana mereka sama kuat secara poin dan menyisakan 2 balapan tersisa. Ferrari memimpin 1-2 dengan Schumi di depan, sedangkan Häkkinen tertahan di posisi ketiga. Schumi makin menjauh di depan dan sempat membuat jarak sebesar 8 detik dari Mika. Häkkinen tidak menyerah dan dia sukses menyalip Eddie Irvine untuk rebut posisi kedua. Ia kemudian mati-matian mengejar Schumi dan terus-menerus mencetak fastest lap. Häkkinen memilih stay out selama 4 lap dan strategi overcut-nya berhasil membuat Mika keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini krusial untuk race terakhir di Jepang, di mana Schumi yang meraih pole ternyata alami stall saat start dan harus mengejar Mika dari belakang. Meski ia berhasil comeback ke posisi ketiga,
Mimpi Schumi untuk juara dunia bersama Ferrari harus pupus saat itu karena alami pecah ban. Sementara Mika Häkkinen sukses keluar sebagai juara dunia F1 musim 1998 dan mengalahkan rivalnya tersebut. Pada musim 1999, Schumi alami patah kaki di Silverstone dan harus absen selama 7 balapan. Di saat yang sama, Häkkinen yang sedang memimpin klasemen tanpa Schumi seakan-akan kehilangan gairah dan sentuhannya saat balapan. Ia sejak GP Inggris mengkoleksi 5 kali pole position, tapi cuma sekali menang, karena ada saja nasib sial atau kesalahan yang ia buat saat race. Alhasil, Mika harus menghadapi Eddie Irvine sepanjang musim, plus Schumi yang comeback di 2 balapan terakhir dan meraih pole position di 2 race tersebut. Kembali berduel pada balapan pamungkas di Suzuka, Häkkinen kembali menunjukkan kelasnya dengan mencuri start dari Schumi dan bablas menang untuk mengunci titel juara dunia keduanya. Kemudian pada musim 2000, Schumi lagi-lagi harus menghadapi Häkkinen dalam perebutan gelar juara dunia. Tapi berbeda dari sebelum-sebelumnya, Ferrari jauh lebih siap dan merekalah yang mendapat momentum dengan 3 kemenangan Schumacher di awal musim. Persaingan keduanya memuncak di GP Belgia ketika Mika sempat dibuat kesal oleh Schumi karena manuver bertahan yang berbahaya. Setelah itu, Häkkinen yang punya mesin Mercedes yang powerful di mobilnya sekali lagi mencoba mengejar Schumi dengan memanfaatkan slipstream dan menghasilkan manuver overtaking legendaris serta ikonik. Ketika ia dengan berani melewati Ricardo Zonta dan sekaligus langsung masuk ke sisi dalam Schumi di ujung lurusan. Selain momen overtaking tersebut, kita tentu tahu dengan momen ketika Häkkinen menegur manuver bertahan Schumi yang berbahaya setelah balapan dan Schumi hanya menjawab, "Mika, namanya juga balapan." Duel mereka kembali memuncak di Suzuka. Tapi kali ini, Häkkinen tidak mampu berbuat banyak karena Schumi terlalu superior dengan Ferrarinya. Meski begitu, Häkkinen tetap memberikan perlawanan maksimal. Sempat ambil alih pimpinan balapan dan nampak dominan di depan. Schumi tertolong oleh rintik hujan yang turun dan ia bisa mendekat ke Häkkinen untuk melancarkan strategi overcut untuk menang balapan. Schumacher yang hanya finish 1,8 detik di depan Mika, akhirnya mengunci juara dunia yang selama ini ia idam-idamkan dan menjadi awal dari era dominasi atau masa kejayaan Ferrari pada awal 2000-an. Musim 2001 sayangnya persaingan keduanya sedikit menurun karena performa Häkkinen yang terganggu dengan mobilnya yang sering alami kerusakan. GP Spanyol menjadi pertanda jika era Häkkinen sudah habis ketika ia gagal menang karena DNF di lap terakhir. Häkkinen kemudian mengumumkan untuk mengambil jeda atau sabbatical untuk musim 2002 yang kemudian berujung ke pensiun karena ia tak pernah bisa kembali ke F1. Schumi kemudian tidak terkejar sampai akhir musim dan mengunci gelar juara dunia keempatnya. Ada banyak alasan kenapa rivalitas Häkkinen dan Schumacher bisa dibilang sebagai rivalitas terbaik, meskipun harus diakui tidak sepanas Senna dan Prost. Pertama, tidak ada drama kontroversi di antara mereka berdua, dan rivalitas seperti ini bisa dikatakan sangat ramah terhadap penggemar-penggemar F1 yang masih anak-anak. Tapi meski tidak ada kontroversi, persaingan Schumi dan Häkkinen sangat sengit di dalam trek, dan keduanya tidak ragu untuk saling adu manuver di sirkuit. Kedua, Schumi serta Häkkinen saling menghormati satu sama lain. Terutama bagi Schumi, cara dia menghormati Häkkinen memang berbeda dari rival-rival sebelumnya. Sebelum melawan Häkkinen, Schumi terkenal sebagai pembalap yang kotor dengan kontroversinya pada 1994 dan 1997. Tapi ketika berduel dengan Mika, Schumi tidak melakukan hal yang sama dan terlihat rasa respect yang ia tunjukkan kepadanya sangat tinggi. Schumacher mengakui jika Häkkinen adalah rival terberat yang paling ia takuti dalam karirnya. Bahkan, ketika Häkkinen sedang menurun pada musim 2001, Schumi masih menganggap kalau ancaman terbesarnya saat itu adalah Häkkinen. Rasa hormat dan respect yang tinggi inilah yang menjadi pembeda persaingan mereka berdua dari rivalitas-rivalitas yang lain. Ketika Schumi menangis terharu karena berhasil menyamai rekor kemenangan Ayrton Senna, Häkkinen langsung merangkulnya dan menenangkannya. Ada pula cerita yang entah benar atau tidak, kalau Häkkinen yang hobi memelihara kura-kura memberikan Schumi sebuah kura-kura sebagai rasa hormatnya kepada sang rival. Selain itu, ada juga cerita jika Schumi dan Häkkinen beberapa kali tertangkap basah sedang berpesta bersama setelah balapan. Alasan ketiga adalah keduanya tidak hanya saling berduel satu sama lain, tapi juga saling menyempurnakan. Berkat Schumi, Häkkinen selalu termotivasi untuk mengejar ketertinggalannya dan terus mengejar mimpinya di McLaren. Tanpa Häkkinen, Schumi mungkin tidak akan mengenal apa itu rival sejati dan ia bakal terjebak di zona nyaman bersama Ferrari.
Mereka saling menyempurnakan satu sama lain, dan inilah hal terbaik yang bisa dihasilkan dari sebuah rivalitas. Ketika sebuah persaingan didasarkan dari rasa respect yang tinggi, dan itu membuat Shumi dan Mika terpacu mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di sirkuit. Sebuah rivalitas yang sudah ditakdirkan dan rasanya bakal sulit terjadi di masa-masa mendatang.